Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di materi prakarya. Hari ini kita akan membahas mengenai pengolahan buah segar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun hal-hal yang nanti akan kalian pelajari dalam bab ini, di bab pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Yang pertama, kalian harus mempelajari dan harus memahami mengenai pengertian buah segar. Yang kedua, mengenai karakteristik buah-buahan. Yang ketiga, kandungan dan manfaat buah-buahan. Yang keempat, teknik pengolahan. Yang kelima, tahapan pembuatan atau pengolahan makanan dan minuman. Nah, teknik-teknik dan pengertian harus kalian pelajari. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran, dapat menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik buah segar. Nah, buah manakah yang kalian sukai? Bisa kalian lihat banyak buah-buahan, ada nanas, ada apel, ada semangka, anggur. Nah, masing-masing dari kalian mungkin menyukai buah yang berbeda, mempunyai buah favorit yang berbeda ya. Ada yang suka jeruk, ada yang tidak suka kiwi, tapi ada juga yang suka kiwi gitu ya. Nah, apa sih pengertian buah segar itu? Pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, dapat dikonsumsi secara langsung. Ya. Di mana buah itu dimakan langsung, bisa tanpa diolah terlebih dahulu. Rasanya sudah beraneka rasa, kemudian segar, bentuk dan warnanya menarik, memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, seperti itu. Itulah pengertian dari buah segar. Nah, ini ada pertanyaan yang nantinya kalian jawab ya, beserta LKPD yang nanti Pak Bagus sertakan. Mengapa sih jika kita mengkonsumsi buah kita merasa kenyang? Nah, terutama buah pisang, seperti itu. Alasannya seperti ini. Pada buah juga terkandung karbohidrat yang merupakan ya sebagai sumber tenaga agar tubuh dapat melakukan aktivitas. Buah memiliki karbohidrat kompleks yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, tubuh manusia membutuhkan karbohidrat sebesar 55% sampai 56% dari total asupan kalori dalam sehari. Buah dengan kandungan karbohidrat di atas 50% adalah pisang, apel, sawo, dan serikaya. Nah, itu ya, makanya kita terasa kenyang ketika setelah makan buah. Nah, terus kemudian mengapa setiap orang disarankan untuk mengkonsumsi buah-buahan setiap hari? Ya, secara umum, kandungan apa saja yang ada dalam buah? Nah, silakan nanti kalian jawab, disertakan dalam LKPD yang nanti Pak Bagus siapkan nanti ya. Kira-kira apa ya manfaatnya? Nah, kemudian kita masuk ke materi karakteristik buah berdasarkan sifatnya. Nah, karakteristik buah berdasarkan sifatnya ada 3. Yang pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Nah, nanti akan kita jabarkan satu persatu. Nah, berdasarkan musim berbuahnya, yang pertama ada buah musiman. Nah, apa itu buah musiman? Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu saja. Nah, pada suatu saat berbuah banyak.
dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali, ya, karena musiman. Contohnya buah durian, mangga, kedondong, duku, rambutan, dan yang lainnya, seperti itu. Ya, ini buah musiman. Selanjutnya ada buah sepanjang tahun. Ya, tadi kalau musiman, kalau sekarang buah sepanjang tahun. Jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun. Tidak tergantung musim, jadi dia terus berbuah. Ya. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, ada buah tropis, buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas, ya, atau dan subtropis. Nah, kalau yang tropis ini di suhu 25 derajat atau lebih, contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Seperti itu. Kemudian ada buah subtropis, ya. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Kemudian ada buah berdasarkan proses pematangannya. Yang pertama, buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu, apel, dan sebagainya. Jadi klimaterik kalau sudah dipetik, ya, dia bisa mengalami proses pematangan tanpa di pohonnya, atau biasa kita sebut dimbuh, seperti itu, ya. Bisa kalian pahami untuk buah klimaterik, ya. Dia bisa matang tidak di pohonnya, walaupun kita petik itu pada saat dia masih mentah. Nah, sebaliknya, buah non klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, dan jambu air. Kalau non klimaterik, ketika kita metik itu belum matang, dia tidak bisa matang tanpa di pohonnya, tapi langsung terjadi ke arah proses pembusukan, seperti itu, ya. Jadi antara klimaterik dan non klimaterik itu saling berbeda, seperti itu. Non klimaterik dia harus matang di pohonnya. Kalau tidak di pohonnya tidak bisa matang, ya. Kalau kamu anggur itu ketika kamu udah petik belum matang, tidak bisa matang tanpa di pohonnya, pasti langsung busuk. Nah, kemudian ini, ya, nanti kita mengidentifikasi karakteristik buah-buahan. Nah, silakan nanti kalian buka lembar kerja yang kedua mengenai identifikasi karakteristik buah-buahan yang kalian salin di buku tugas, kemudian difotokan dan diunggah di Google Classroom beserta pertanyaan yang sebelumnya tadi, ya. Nah, mengidentifikasinya nanti Pak Bagus telah sediakan tabel seperti ini. Nah, di sini mengidentifikasi karakteristik buah-buahan berdasarkan hal berikut. Nah, yang pertama ini Pak Bagus berikan contoh, ya. Contohnya nanti jangan ditulis lagi, kalian cari buah yang lain. Yang pertama ini pisang, buahnya pisang, iklim tempat tumbuhnya tropis, musim berbuahnya sepanjang tahun, rasanya manis, tekstur kulitnya halus, proses pematangannya secara klimaterik. Nah, nanti kalian menyebutkan 5 buah yang lain selain yang sudah Pak Bagus sebutkan sebagai contoh. Seperti itu, ya. Dipahami.
Nanti kalian gambar di buku tugas, kemudian boleh kalian edit di screenshot ya, terus dikosongin, tambahkan lagi. Pokoknya buahnya 5 di luar contoh yang telah Pak Bagus berikan, seperti itu. Nah, untuk simpulan materi pada pembelajaran hari ini, buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, dapat dikonsumsi secara langsung. Kemudian karakteristik buah segar berdasarkan sifatnya, buah segar dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan musim berbuahnya, iklim tempat tumbuhnya, dan proses pematangannya. Musim berbuahnya tadi ada 2, ya, musiman dan sepanjang tahun. Iklim tempat tumbuhnya ada 2, tropis dan subtropis. Sedangkan proses pematangannya ada 2 juga, klimaterik dan non-klimaterik. Nah, sekian yang dapat aku sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.